kedatangan Bapak Ibu semua karena berkenan hadir untuk mengikuti diseminasi dan penerapan budaya positif ini sebagai syarat tugas pemenuhan di pendidikan guru penggerak angkatan 11 aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Hari ini saya akan menyampaikan apa saja yang terkait tentang budaya positif. Mungkin habis itu setelah pemaparan selesai nanti ada sesi tanya jawab dari Bapak Ibu, monggo saya persilakan kalau ada juga apa-apa. Langsung saja ini presentasi dari saya aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Masih tos screen Bapak Ibu karena repotnya nggak jadi. Oke, dalam budaya positif itu ada 5 komponen yang mendasar, ya. 5 komponen ini harus terpenuhi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, kemudian yang ketiga motivasi manusia, keempat kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir posisi kontrol kita sebagai guru itu di mana. Oke. Nah, jadi satu-satu terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Kita ambil dari filosofi ajaran Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu ibarat seorang petani yang menyemai bibit jagung kemudian hanya menyiapkan lahan. Jadi merawat, menyiram dan pupuk agar jagung tumbuh secara maksimal. Jadi Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru itu sebagai petani. Lahannya sudah ada, tinggal kita merawatnya, memupuknya agar tumbuh yang maksimal. Nah, artinya seorang guru itu harus mengusahakan kelas atau sekolahnya menjadi lingkungan yang menyenangkan bagi murid, menjaga dan melindungi agar karakter murid itu tumbuh dengan baik sesuai kodratnya. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Nah, disiplin positif ini adalah disiplin yang muncul dari motivasi internal yang kuat menggali potensi diri menuju sebuah tujuan, ya, atau yang bermakna mengontrol diri. Jadi ini adalah dari diri anak sendiri. Ya. Kemudian menguasai diri untuk memilih tindakan sesuai nilai-nilai kebajikan universal atau nilai kebajikan universal. Oke. Lanjut. Nah, disiplin positif ini sama dari yang muncul. Ini saya mau sama dengan. Oke. Kemudian yang ketiga, teori motivasi manusia. Nah, dalam dosen dalam bukunya Researching School Discipline ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Nah, kita lihat peninjauan peraturan sekolah. Oke. Nah, Diana Dosen tahun 1998 mengupakan guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di kelas mereka. Nah, apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan mendirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Ya. Berdasarkan dari motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga, yaitu menjadi yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Dan yaitu motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat murid makin kuat secara karakter. Nah, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Ya, berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Nah, sebuah kesalahan yang dilakukan pasti memiliki alasan, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi murid atau kita itu melakukan kesalahan pasti karena sebab kebutuhan kita yang tidak terpenuhi. Oke, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, ini berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, tempat tinggal, ya. Jadi tentang fisik, ya. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Nah, ini penerimaan, ya. Jadi kalau murid tidak dikasih sayang dengan setulusnya, akhirnya dia berontak bahwa dia butuh perhatian.
Kemudian yang ketiga, penguasaan. Nah, pengakuan akan kemampuan. Ya, jadi manusia itu biasanya butuh pengakuan bahwa dia itu mampu. Nah, itu adalah penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Ya, kebutuhan akan pilihan. Jadi manusia itu juga biasanya untuk punya dasar untuk bebas memilih, tidak terkekang. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, dan yang kelima, posisi kontrol. Nah, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh orang guru, orang tua, atau atasan. Ya. Nah, yang pertama ada penghukum. Nah, ini biasa posisinya adalah kita memberikan hukuman kepada anak, gitu ya. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Artinya kita menekankan anak tersebut seakan-akan dia yang paling bersalah pada posisi itu. Dan yang ketiga, posisi sebagai teman. Ya, teman biasanya dia low profile, curhat masalah sesuatu yang dia lagi problematikanya, gitu ya. Kemudian yang keempat, pemantau. Ini hanya sebagai pemantau saja dari luar. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, ini posisi yang seharusnya strategis untuk guru berada di lingkungan sekolah atau kelas. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini penjelasan spesifik tentang posisi kontrol. Kenapa ini penting? Karena budaya positif itu intinya itu berada kita memposisikan guru kita sebagai di mana posisi kontrol kita di mana. Oke, yang pertama penghukum. Nah, seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa bahwa sekolah itu berupa sistem atau alat yang dapat lebih menekankan lebih dalam lagi. Ya, jadi lebih menekan murid harus mentaati aturan yang berlaku di sekolah. Nah, guru-guru yang melakukan posisi penghukum akan berkata contohnya seperti ini ya, tidak blok tapi rata-rata seperti ini ya. Pertama adalah patuhi aturan saya atau awas, ya, atau misalnya awas kamu dikeluarkan, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kamu selalu saja salah, ya. Jadi tidak ada problematika atau sebab dia melakukan kesalahan. Nah, si guru ini pasti menjudge bahwa kamu pasti selalu salah. Kemudian yang ketiga, selalu yang lain selesai. Jadi kata-kata selalu kamu salah, selalu seperti ini, dan sebagainya itu adalah kata-kata seorang penghukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Ya, cara dia yaitu menghukum anak supaya anak itu merasa bersalah nantinya, kemudian dia tidak mengulangi lagi. Nah, yang posisi kontrol yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Nah, ini kalau dalam bahasa gaul atau bahasa kita sehari-hari, playing victim, ya. Jadi yang salah siapa malah yang benar yang disalahkan, gitu ya. Jadi posisi ini biasanya guru akan suaranya lebih lembut, ya. Beda dengan yang tadi penghukum pasti akan adanya lebih tinggi, tapi ini lebih lembut. Nah, membuat rasa bersalahnya akan menggunakan keheningan yang buat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Nah, kata-kata yang sering buat dengan lembut akan seperti ini. Misalkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau bapak kecewa sekali dengan kamu. Jadi dengan suara kiri dia merasa kecewa dengan apa tindakan yang dilakukan oleh anak. Kemudian yang kedua, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Jadi seolah-olah anak itu sudah berulang kali melakukan kesalahan dan dia terus yang salah. Nah, seolah bapak itu sudah kasih tahu berapa kali pertama. Kemudian gimana coba kalau orang tua tahu kamu berbuat begini? Jadi seolah-olah itu memberikan kesalahan semuanya pada anak kan, walaupun belum tentu ya kejadian atau hal tersebut dilakukan sebelumnya oleh anak. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga, telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, ini tentu hal yang membuat kita bisa dibilang menjadi playing victim.
itu kayak mengajak ya. Posisi teman itu pada guru bisa negatif atau positif. Nah, positifnya itu di sini bisa berhubungan baik dengan guru dan murid itu terjalin dengan baik. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, contoh perkataan guru sebagai teman itu adalah contohnya seperti ini. Ayo bantulah demi bapak ya, gitu. Kemudian ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya. Terus ya sudah kali ini tidak bapak nanti ibu bantu bereskan. Nah itu kata-kata yang positif. Gitu ya. Nah hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu maka murid akan kecewa dan berkata saya pikir bapak ibu teman saya. Nah, jadi ketika kita sudah berlaku sebagai teman, terus tiba-tiba kita tidak membantu dia dalam kondisi tertentu, nanti si murid itu bisa kecewa dan tiba-tiba berkata seperti itu. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, belum tentu guru yang lain. Jadi karena yang menjadi teman itu hanya guru X, nah, sedangkan guru Y tidak. Nah, jadi dia hanya mau membantu guru X-nya saja. Kemudian, nah posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Nah, memantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan atau konsekuensinya dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat misalkan hubungan pribadi kita dengan murid, ya, sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi kayak kita hanya mereview aja apa yang dilakukan. Nah, contoh pertanyaan yang diajukan oleh pemantau biasanya adalah peraturannya apa? Dan apa yang telah kamu lakukan? Ya. Terus sanksi atau konsekuensinya berarti apa? Nah, itu adalah posisi guru sebagai pemantau. Kita memberikan pengetahuan anak tentang konsekuensi yang harus dia kerjakan ketika melakukan kesalahan. Nah, seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan, ya. Jadi reviewer itu pasti ada catatan-catatan yang pentingnya dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, posisinya akan menggunakan stiker atau slip sebutan, daftar cek. Ya, misalkan kamu sudah telat berapa hari ini, berapa kali kamu nggak masuk dan sebagainya. Itu sebagai pemantau. Nah, posisi pemantau ini sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Oke. Nah, yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini yang seharusnya posisi kontrol yang diterapkan guru di kelas ataupun di sekolah. Nah, manajer ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita bareng-bareng bersama murid, ya, mempersilahkan murid untuk berpikir sendiri tanggung jawab apa yang harus dikerjakannya ketika melakukan kesalahan, kemudian mendukung solusi dari permasalahan yang dilakukan oleh anak tersebut. Nah, seorang manajer ini telah menempatkan di posisi teman maupun pemantau. Jadi posisi manajer ini pasti dia berperilaku sebagai teman dan juga berperilaku terhadap sebagai pemantau. Nah, dan dengan demikian bisa jadi waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Artinya ketika di posisi manajer dia juga bisa nanti di kejadian tertentu atau di permasalahan tertentu dia hanya sebagai pemantau, di permasalahan tertentu lagi dia hanya sebagai teman. Oke, nah contoh kata-kata seorang manajer ya, yang bisa kita terapkan di kelas. Yang pertama apa yang kita yakini, ya, kembali ke keyakinan kelas. Karena kita sudah tidak ada peraturan sekolah, adanya kesepakatan bersama atau keyakinan bersama. Nah, kita bisa berkata atau menanyakan apa keyakinan kita, apa kamu meyakininya? Nah, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia untuk memperbaiki? Jadi misalkan ada keyakinan yang tidak dipatuhi atau dilanggar, apakah dia mau memperbaiki atau tidak? Nah, jika kamu mau memperbaiki ini hari ini, menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi kamu sebagai murid yang menyepakati kesepakatan kelas, nah itu konsekuensinya apa? Menunjukkan apa tentang diri. Terus apa
kita membimbing murid ya untuk dapat mengatur sendiri. Jadi kita tidak mengatur anak. Nah, anak itu yang mengatur dirinya sendiri, mulai dari konsekuensi yang harus diambil, kemudian solusi yang dia pilih. Ya. Jadi seorang manajer bukan memisahkan murid dengan kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Artinya, kita merangkul anak, tapi kita rangkul dulu anaknya itu sendiri, kemudian kita kembalikan menjadi murid yang lebih kuat, baru kita berikan ke kelas. Gitu ya. Oke, nah di sini ada video tentang perbedaan posisi kontrol. Nah, waktu itu saya hanya bikin posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini saya cuplik dari YouTube posisi kontrol. Salah satunya perbedaan. Yang pertama, jadi pengukur, mau dilihat. Saatnya jam ketiga. Kira-kira posisi apa beliau itu sebagai apa? Tadi kelihatan ya, yaitu sebagai pengukur. Nah, jadi guru tersebut tidak mau tahu kesalahan apa yang telah dia berbuat, pokoknya salah. Dia tidak tahu alasan kenapa dia terlambat. Nah, itu posisi penghukum. Jadinya dia langsung menghukumi anak itu teman. Nah, ini yang sering ditanyakan ya, apa itu restitusi? Jadi kalau dalam fisika restitusi apa proses? Oke, mantul ya Pak, mantul ya Pak. Jadi restitusi itu memantulkan kembali kalau dalam fisika ya, atau referensi. Oke, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi anak itu melakukan kesalahan dan dia sendiri yang harus memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi bukan guru yang memberikan solusi, tapi muridlah yang akan memperbaiki kesalahannya. Nah, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dosen 2004. Oke, itu pengertian dari restitusi. Oke, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir. Ya, nah, yang pertama ini menjadi orang seperti apa mereka. Ya, jadi kita kembalikan ke anak untuk anak berpikir mereka mau jadi apa, gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana mereka memperlakukan orang lain, mereka tahu kesalahan mereka. Nah, itu juga memperlakukan orang lain seharusnya bagaimana. Jadi sama jadinya terus jadi restitusi yang baik. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Jadi belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya. Ketiga, menawarkan, bukan memaksa. Ya. Keempat, restitusi adalah cara yang terbaik. Yang kelima, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang ketujuh, berfokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, berfokus pada solusi. Dan yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, itu adalah 9 ciri-ciri restitusi. Nah, kalau kita lihat, ya ada segitiga ya di sini. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Ada 3 tindakan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Kemudian ini stabil identitas itu setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini, gitu ya. Itu hal yang pertama ketika kita melakukan segitiga restitusi.
institusi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita menstabilkan identitas anak, nah, ketika anak berbuat kesalahan, kita juga bertanya mengapa kamu melakukan hal tersebut, alasannya kenapa. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita tahu alasannya apa, kita tanyakan pada anak keyakinan apa yang kamu langgar, yang seharusnya kita sepakati kamu langgar itu apa. Terus setelah kamu langgar, ada konsekuensinya, solusinya. Nah, kamu jadi orang yang seperti apa? Oh, ternyata dia telat. Nah, berarti kedepannya kamu jangan sampai terlambat lagi. Nah, maka akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kita berharapnya seperti itu. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, 3 tahapan segitiga institusi dari menstabilkan identitas, kemudian habis itu memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini tahap-tahapnya harus kita lalui supaya segitiga institusi itu berhasil. Saya tidak jelaskan lagi Bapak Ibu. Nah, ini kata-kata yang ada pada tiap tahapnya. Ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Artinya mengkudurkan anak untuk supaya tidak merasa bersalah, gitu ya. Bahwa ternyata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah, nah kita menggali informasi dia melakukan kesalahan tersebut karena apa? Pasti ada alasannya. Misalkan kalau dia terlambat, pasti malamnya habis begadang atau habis makan konser, ya dan sebagainya. Nah, kita gali informasi tersebut dengan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita sudah punya kesepakatan yang kita sepakati bersama. Kira-kira apa yang kamu langgar? Nah, kamu kedepannya harus berbuat apa? Nah, ini adalah contoh video eksekusi yang saya buat dengan anak, ya. Tapi mohon maaf karena saya bukan seorang aktor, jadinya masih baca teks tapi tidak kelihatan. Mungkin bisa disimak. Ya begitu ya, mohon maaf kalau meeting saya kurang bagus karena bukan pengalaman ya. Tapi ini berusaha. Oke, sekarang masuki. Nah, ini ada beberapa kalimat atau pernyataan ya. Mungkin saya bisa tanya satu persatu nih. Ini termasuk kalimat apa? Hukuman atau konsekuensi, gitu ya. Mungkin bisa dipakai mic-nya. Nanti berputar nih. Mulai dari yang pertama, monggo. Dari tindakan yang pertama, kira-kira menurut Bu Norma mencatat 100 kali dalam kalimat, saya tidak akan tambah lagi karena tambah sekolah.
kasih Bu Rini untuk Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, termasuk konsekuensi. konsekuensi. Oke, terima kasih Bu Wiwit. Yang keenam, Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu Wanita. wanita, termasuk hukuman. hukuman. Oke, terima kasih. Terakhir Pak Agus. Lari mulai lapangan basket 2 kali karena telah 10 menit untuk pelajaran kedua angka konsekuensi. Oh, konsekuensi. Oke, terus semua. Oke, itu apa namanya jawaban dari Bapak Ibu semua. Coba kalimat-kalimat yang beriman. Apakah benar semua jawabannya? Betul semua ya? Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, tidak ada yang salah ya. Contoh ayat bagus tadi nomor 7 dikira hukuman ternyata konsekuensi yang terlibat. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang sering menjadi miskonsepsi pada budaya positif. Seolah-olah budaya positif itu jelek, ya. Walaupun baru diterapkan pasti ada nilai positif dan negatifnya. Coba kita agak kulik sedikit yang miskonsepsi dari budaya positif itu. Nah, miskonsepsi yang pertama, penerapan budaya positif itu berarti tidak ada aturan atau tidak ada konsekuensi. Nah, ini yang sering dikemukakan oleh banyak pihak bahwa kalau budaya positif berarti tidak ada aturan, tidak ada rules-nya, atau tidak ada konsekuensinya jika anak melakukan kesalahan atau melanggar konsekuensi bersama atau melanggar kesalahan bersama. Ya. Nah, penjelasannya dalam hidup bermasyarakat selalu ada tataran atau aturan dan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Jadi nantinya ketika anak itu sudah terjun ke masyarakat, pasti ada tatanan atau aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang ada di masyarakat. Dan pasti setiap aturan itu ada konsekuensinya. Nah, dalam penerapan budaya positif itu, guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tantangan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat, sehingga tatanan tersebut dipatuhi bukan karena takut konsekuensinya, tapi karena kesadaran diri yang menunjukkan nilai-nilai berharga. Contoh misalkan kalau kita di masyarakat ada jadwal ronda. Nah, jadwal ronda itu bukan karena kalau nggak ronda dendanya 10.000, tapi kalau kita ronda, keamanan di lingkungan tersebut menjadi aman. Kan gitu. Jadi kesadaran dari masyarakatnya. Nah, ini miskonsepsi yang pertama. Kemudian miskonsepsi yang kedua, dengan membuat keyakinan kelas dan menetapkan hitungan kelas, maka sudah cukup. Nah, contohnya kayak di belakang kita di Bapak Ibu sudah ada keyakinan kelas. Nah, tidak perlu dan tidak lanjut, tidak ada konsekuensinya dan tidak ada referensinya. Nah, jadi penjelasannya adalah kesadaran hadir dalam diri yang internal, sementara hukuman atau penghargaan itu memberikan hadiah dalam bentuk barang atau status itu merupakan konsekuensi atau apresiasi semuanya hadir dari luar diri yang diberikan orang lain. Jadi budaya positif itu berubah bahwa kesadaran itu lebih penting, kesadaran dari dalam diri itu lebih penting ketimbang penghargaan atau hukuman dari orang lain. Ya, jadi dia sadar sendiri, bukan sadar karena hukuman atau penghargaan dari orang lain. Nah, untuk menghadirkan kesadaran diri ini dibutuhkan konsistensi dari seluruh komunitas sekolah dan sistem pendukung untuk melakukan tindak lanjut, memastikan konsekuensi dijalankan dengan bertanggung jawab dan ada diskusi secara refleksi setiap saat. Jadi anak itu ketika melakukan kesalahan kita ajak diskusi bareng-bareng supaya tadi ada segitiga diskusi yang kita lakukan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah sampai menanyakan keyakinan. Nah, hal-hal dalam hadirkan kehadiran ini merupakan salah satu contoh melatih murid dan guru dalam berpikir lambat menggunakan bagian otak luhurnya. Jadi kita itu dimaksimalkan untuk berpikir secara logis dan dengan menggunakan otak yang lambat, tidak dengan rasa emosional yang terlalu tinggi. Jadi biasanya kalau anak-anak kesalahan kita cenderung emosi. Nah, walaupun saya juga masih dalam tahap belajar supaya tidak emosi, nah itu kita harus mencoba untuk mensepakati bersama
semua komponen di sekolah ini. Nah, disposisi yang ketiga yang berikutnya adalah semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif pasti dilakukan dengan segitiga restitusi. Ya. Nah, segitiga restitusi itu merupakan salah satu pendekatan disiplin positif untuk menyelesaikan permasalahan siswa terkait pelanggaran aturan. Jadi hanya salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Nah, pendekatan ini mengarah pada dialog, tanggung jawab, dan pemulihan dan alih-alih hubungan. Nah, sebelum melakukan pendekatan restitusi, pendidik seharusnya sudah menegakkan keyakinan kelas dan konsekuensinya. Jadi seharusnya kita sudah menegakkan kode etik di sana, kode etik peserta didik, himbauan, larangan dan sebagainya untuk disepakati secara bersama. Namun jika keyakinan kelas itu dan konsekuensinya tidak efektif, maka restitusi adalah pilihan terbaik. Jadi kita itu melaksanakan dulu keyakinan yang ada di kelas. Jadi kalau merasa itu sudah cukup dan anak sudah berpikir kembali untuk menjadi murid yang lebih baik lagi, itu dinilai cukup. Tapi kalau anak sudah melanggar berulang kali, tidak meyakini keyakinan kelas, nah itu baru kita melakukan segitiga restitusi dengan diskusi, dialog bersama-sama dengan murid, gitu ya. Kita misalkan saya di kelas ini saya ajak murid ke radio, misalkan untuk ngobrol bareng dan kayak tadi contohnya saya bilang masalah itu. Nah, tadi diingat bahwa segitiga itu tidak selalu tepat untuk semua kasus. Nah, berikut penjelasannya. Contohnya, segitiga ini mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah secara luas, khususnya pelanggaran berat seperti kekerasan fisik atau vandalisme dan pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki seperti cedera fisik atau kerusakan properti yang parah. Jadi anak ketika melanggar kemudian dia merusak fisik atau melakukan kekerasan atau vandalisme, itu mungkin segitiga restitusi tidak tepat menangannya. Ya, jadi kita bisa mengandalkan dengan kesepakatan bersama, ya, apa yang seharusnya dijalankan, diambil oleh konsekuensi si anak tersebut. Nah, diperlukan intervensi yang lebih tegas dan terstruktur untuk memastikan keamanan dan ketertiban sekolah. Ya, jadi tidak harus terus segitiga restitusi. Ya. Kemudian yang kedua, keterbatasan kognitif, kurangnya motivasi dan pengaruh keluarga. Nah, ini murid dengan keterbatasan kognitif atau intelektual, misalnya dengan IQ yang kurang, ya, saya pas gitu, termasuk berkebutuhan khusus atau gangguan mental, mungkin kesulitan mengalami proses segitiga restitusi dan mengambil tanggung jawab atas perbuatannya. Jadi anak ketika dia harus diajak berpikir tidak bisa, ya, berarti tidak bisa kita lakukan segitiga restitusi. Karena tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, dan yang kedua menanyakan. Nah, kalau anak saja tidak bisa berpikir atas apa yang dia berbuat, nah berarti segitiga restitusi sudah tidak bisa dipakai, gitu ya. Nah, jika dia tidak mau berubah dan tidak termotivasi untuk menyelesaikan masalah, serta ada konflik atau masalah di rumah, nah jadi mungkin Pak John yang sama Bapak mungkin sudah mengajarkan bahwa ternyata konflik anak itu tidak hanya ada di sekolah, tapi di rumah juga ada. Nah, itu sering terbawa ke sekolah, akhirnya anak tidak termotivasi, tidak belajar sungguh-sungguh, akhirnya bisa melanggar peraturan atau melanggar keyakinan kelasnya. Nah, ketika ada seperti itu, maka segitiga itu tidak mungkin dapat menyelesaikan akar permasalahannya. Jadi permasalahan di sekolah itu tidak akan selesai karena ternyata permasalahannya tidak hanya di sekolah, di rumah pun ya. Nah, untuk kasus ini maka utamakan membina hubungan yang dapat mengasah percaya murid kepada guru terlebih dahulu. Oke. Banyak nih masih. Oke. Yang keempat ya, pilihan tindakan yang dilakukan murid dalam proses restitusi ditentukan oleh guru, bukan menurut dari kesadaran murid. Nah, jadi miskonsepsinya adalah segitiga restitusi pasti yang awal solusinya dari guru, ya. Seharusnya bukan, yaitu awal munculnya yaitu solusinya dari murid itu sendiri. Nah, miskonsepsi bahwa guru menentukan pilihan tindakan dapat menghambat efektivitas restitusi dan berpotensi dengan dampak negatif. Nah, pertama restitusi bertujuan untuk menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran murid atas perilakunya. Jika guru mulai tindakan yang tindakan guru murid, maka proses ini kehilangan esensinya. Mungkin tidak akan belajar dari kesalahan dan tidak dapat memperbaiki. Nah, maka tadi segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan dan
dia sudah melakukan kesalahan apa dan solusi yang dia harus laksanakan itu apa? Nah itu anak yang berpikir, bukan kita kasih solusinya. Dan kedua, untuk mengambil tindakan untuk murid dapat memicu rasa tidak adil dan kebencian. Nah, jadi kalau kita pilih konsekuensinya, biasanya ada cemburuan, oh si A dapat konsekuensinya seperti ini, si B juga seperti ini. Nah, nanti pribadi atau setiap anak itu punya pandangan berbeda-beda, nanti berbahaya. Kemudian ketiga, peran guru dalam masjid adalah sebagai fasilitator, bukan pengendali. Guru harus membimbing murid untuk memahami konsekuensi perilakunya, mengevaluasi perilakunya saja dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, proses realisasi yang efektif harus didasarkan dengan dialog, refleksi, partisipasi aktif murid. Dengan demikian, murid dapat mengembangkan kesadaran diri, empati dan keterampilan problem solving yang bermakna atau bermanfaat bagi masa depan mereka. Nah, kemudian perlu dipahami ini ada jika murid sudah mendapat hasil, maka ia tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi dari aturan yang ada. Jadi kita miskonsepsi yang berikutnya adalah kalau anak sudah, oh ya kalau saya akan berubah, sudah selesai gitu, bukan seperti itu. Ya, perlu dipahami restitusi ada konsekuensi ini tujuannya yang berbeda. Restitusi bertujuan untuk menekan situasi dan membangun kembali hubungan yang tidak mengalami pelanggaran. Jadi misalkan si A sama si B berantem, nah si A sama si B itu kondisi sebelum berantem pasti kan baik, nah atau bersahabat atau berteman. Nah ketika terjadi perkelahian, kan ada keretakan. Nah kita sebagai fasilitator itu supaya hubungan itu bisa kembali baik lagi. Ya, jadi konservasi merupakan bagian dari tatanan yang sudah ada dalam sekolah, yang hadir dengan tujuan untuk membantu murid belajar dari kesalahannya dan mendorong mereka untuk membuat pilihan yang lebih bertanggung jawab di masa depan. Sehingga setelah restitusi dilakukan, maka konsekuensi tetap harus dijalankan. Nah, tetap harus dijalankan. Misalkan contoh kayak si A tadi berkelahi, kancing bajunya lepas 3. Nah, kancing baju si B lepas, maka dia harus tetap bertanggung jawab untuk mengembalikan 3 kancing bajunya tersebut. Jangan seolah-olah bahwa ada restitusi selesai, kita ngobrol udah, kamu udah tahu konsekuensinya apa, itu selesai. Tidak, tapi harus ada hal yang dikembalikan orang, itu pertanggungjawabannya. Nah, dari panjang sekali penjelasan yang saya sampaikan, kita belajar tentang budaya positif. Jadi dalam budaya positif itu sebenarnya melingkup beberapa komponen yang penting di dalam sekolah maupun kelas. Oke, yang pertama adalah lingkungan positif. Jadi ketika sudah ada budaya positif yang terrealisasi di dalam lingkungan sekolah atau kelas, maka lingkungannya pasti positif. Atau kalau dalam bahasa sekarang, vibe-nya positif nih, tidak ada yang negatif, vibe-nya bagus nih, kalau ada tulisannya. Nah, kemudian ada keyakinan kelas. Nah, ketika lingkungannya positif sehat, maka ada keyakinan kelas yang disepakati secara bersama-sama bahwa dan harus dilakukan bareng-bareng. Ya. Nah, baru yang di dalamnya esensialnya adalah sebenarnya ada peraturan kelas yang kita jaga, kita kerjakan bareng-bareng, dan kalau bisa tidak ada yang melanggar. Tetap dasarnya adalah di situ ada peraturan kelas yang akan kita sepakati secara bersama. Kemudian refleksi. Nah ini refleksi. Nah setelah ini mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang atau hal yang terkait dengan apa yang saya sampaikan. Monggo 1-2 penanya. Saya tidak akan menjawab maksudnya membenarkan atau menyalahkan jawaban Bapak Ibu, tapi kita bersama-sama cari jawaban yang paling tepat. Monggo jika ada yang mau bertanya silakan. Akhirnya pertanyaan itu.
Kalau ada yang mau bertanya, silakan. 3 pertanyaan lagi. Nanti kalau waktunya cukup. Bumi, monggo. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Pak Tuman. Cukup menarik apa yang panjenengan sampaikan berkaitan dengan budaya positif. Yang ingin saya tanyakan itu berkaitan dengan tata tertib sekolah. Kalau kita melihat budaya positif itu kan apa ya? Kalau di yang dari penjelasannya panjenengan itu kesepakatan bersama ya antara guru dengan siswa. Kemudian kaitannya dengan tata tertib sekolah. Idealnya sekolah itu punya aturan yang memang itu biasanya itu belum ada konsekuensinya, cuma aturan 1, 2, 3 seperti itu. Ini hubungannya dengan budaya positif itu nanti bagaimana? Jangan sampai nanti budaya positif yang kita sepakati dengan siswa bertolak belakang dengan tata tertib sekolah. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Sulit atas pertanyaannya. Saya luar biasa ya. Mungkin saya kembalikan ke gambar ini ya. Gambar ini. Jadi budaya positif itu adalah semacam ending atau hasil atau pokoknya dasarnya itu semuanya tetap dari peraturan kelas atau peraturan yang di sekolah. Bagaimanapun dasar kita untuk melaksanakan kegiatan di sekolah itu adalah aturan. Contoh sederhananya misalkan kalau kita sebagai guru itu hari Senin pakai baju packing, ada aturannya. Oke, hari Selasa ada pakai baju loreng. Begitu juga siswa. Jadi siswa tetap ada aturan yang melekat pada dirinya ketika dia berada di lingkungan sekolah. Nah, aturan itu supaya kita tegakkan itu tidak embel-embel dengan kalau kamu melakukan atau kekeliruan atau kesalahan kamu hukumannya ini. Nah, itu menghilangkan budaya hukuman. Nah, bagaimana supaya seperti itu? Maka peraturan itu kita naikkan menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan berarti kalau kita yakin akan hal tersebut berarti kita harus melaksanakannya. Contoh misalkan kalau dalam agama kita yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Berarti kita yakin tuh. Nah, kalau kita yakin pada peraturan, nah berarti kita akan berusaha untuk tidak melanggar. Ya, karena yang akan kita yakini kalau kita melanggar, berarti kita harus ada konsekuensi yang kita lakukan. Nah, kemudian timbul iman positif karena sudah yakin semua. Karena yakin itu dalam kosakata hal yang dalam konteks Indonesia kan hal yang positif kayak keyakinan. Nah, maka timbul iman positif. Nah, lingkungan yang kecil ini itu akan membudayakan budaya yang positif terhadap asal-muasalnya. Tetap yang pertama adalah peraturan sekolah atau peraturan kelas. Jadi walaupun tidak ada dalam embel-embel tertulis peraturan lagi, pada dasarnya adalah budaya positif itu didasari dalam peraturan. Cuma hal-hal penerapannya mungkin yang sedikit berbeda. Kayak tadi hukuman sudah tidak ada dan sebagainya karena dikembalikan ke anak itu berpikir untuk solusi konsekuensinya terhadap permasalahan dia sendiri. Gitu Ibu. Jadi tetap ada dasar di tata aturan atau peraturannya di budaya positif. Ya. Cuma dalam penyampaian atau pelaksananya berbeda dengan yang sebelumnya, ada hukuman, konsekuensi dan sebagainya itu dihilangkan. Ya. Anak harus berpikir sendiri solusi terhadap permasalahan yang telah dilakukan itu apa. Gitu gitu ya. Semoga paham ya dengan penjelasan saya walaupun yang agak sedikit muter-muter. Oke, moga dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan sebelum saya akhiri untuk presentasi hari ini. Masih baru 12 menit lagi. Oh ya, untuk Pak Johan.
kasih. Jadi di sini saya cuma mau bertanya, jadi bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Karena kita di SMA pasti, apalagi sekolahnya banyak siswanya, itu untuk budaya positif di sekolah itu bagaimana cara membangunnya? Kadang kan guru A sudah budaya positif terus membangun kesepakatan kelas, ternyata guru lainnya nggak tahu kesepakatan itu, akhirnya ada bertolak belakang. Oh itu kata itu dapat jadi kesepakatan. Itu bagaimana untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah? Oke. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Oke. Bagaimana untuk menerapkan budaya positif di sekolah? Sebenarnya gini, budaya positif di lingkungan sekolah itu tidak dipraktekkan, misalkan contoh yang sederhana SD, SMP, SMA itu pasti berbeda budaya positifnya. Yang beda jenjang ada beda, apalagi yang beda SMA, SMK itu juga beda. Nah, hal yang pertama supaya itu bisa berjalan dengan baik ya adalah sosialisasi terhadap warga sekolah. Nah, warga sekolah itu ada kepala sekolah, ada guru, ada teknik, ya, terus ada siswa dan lingkungan sekolah serta mungkin sampai ibu kantin. Nah, sosialisasi itu penting, ya. Jadi kita itu bagaimana memberikan pengetahuan budaya positif terhadap warga sekolah supaya warga sekolah itu tahu, oh ternyata kalau budaya positif seperti ini, hal yang harus dijalankan seperti ini, konsekuensi atas permasalahan anak seperti ini. Nah, ketika sudah ada satu visi atau satu pemahaman yang sama terhadap budaya positif, maka itu akan menjadi hal yang baik ke depannya karena bapak ibu guru atau warga sekolah tahu tentang budaya positif. Nah, jadi hal yang pertama harus dijalankan adalah sosialisasi, itu sangat penting. Ya. Terus yang kedua, nah secara bersama-sama kita menerapkan juga, ya, menerapkan budaya positif yang paling hal kecil ada di lingkungan kelas, kemudian ke lingkungan sekolah. Nah, jika misalkan ada kesepakatan bersama di setiap kelas, mungkin bisa dijadikan flyer, kemudian disosialisasikan di grup WA guru atau warga sekolah bahwa itu ada kesepakatan kelas masing-masing. Ya, jika misalkan si A melanggar, berarti ada kesepakatan kelas di kelas A itu, si A itu yang dia harus ada konsekuensinya, dan itu pasti tahu atas semua guru yang ada di situ karena sudah dijadikan flyer atau sudah disosialisasikan tersebut. Nah, makanya jangan sampai sebenarnya yang jadi permasalahan adalah sampai sekarang masih banyak bapak ibu guru atau warga sekolah yang belum sepenuhnya tahu tentang budaya positif. Ya. Jadi kita harus mensosialisasikan budaya positif itu apa, terus bagaimana penerapannya, terus ketika ada permasalahan bagaimana konsekuensinya. Nah, jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ada satu lagi sebelum saya tutup. Sudah apa ya? Oke. Mungkin itu dari saya. Nanti saya tambah sedikit ini revisi tentang budaya positif. Itu adalah peristiwa, kemudian perasaan, pembelajaran dan penerapan. Jadi ketika kita sudah melaksanakan budaya positif, itu anak